Kondisi perekonomian global yang dipenuhi ketidakpastian seperti saat ini membuat anak muda harus memiliki investasi jangka panjang karena investasi dibutuhkan di masa mendatang. Dalam acara nyantri saham barang kabar bursa yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Sabtu 15 Maret 2025, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Afiliani mengungkapkan kondisi perekonomian global saat ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Anak muda Indonesia kedepannya akan menghadapi kondisi ini. Untuk itu ia menegaskan anak muda tanah air harus memiliki inisiatif dalam menghadapi kondisi seperti ini. Salah satu yang harus dilakukan ialah berinvestasi. Pertama mungkin saya mau mengingatkan bahwa memang dunia ini beda dengan dulu. Kalau dulu tuh krisis 10 tahun sekali bisa kita prediksi. Jadi kita tahu, oh ini mau krisis kita mesti ngapain. Terus kalau ini udah mulai bagus kita mesti ngapain. Nah sekarang kalau kita bicara kepastian itu kapan? Kepastian itu adalah ketidakpastian. Jadi artinya apa? Artinya ketidakpastian itu akan terjadi dari waktu ke waktu ya. Itu menunjukkan dari data sejak tahun 2008. Dari 2008 itu menunjukkan krisis bisa terjadi setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Itu artinya apa? Artinya kita sebagai individu atau kita sebagai orang yang bekerja di perusahaan menganggap bahwa ketidakpastian itu adalah bagian dari hidup kita. Jadi kita harus punya manajemen resiko terhadap diri kita sebagai pribadi, manajemen resiko sebagai perusahaan juga gitu. Sehingga kita tahu kalau udah tanda-tanda seperti ini kita mesti ngapain. Makanya kita perlu dalam diri kita sendiri itu menerapkan resiko terhadap diri kita. Resiko apa? Resiko tentu saja kita bicara resiko itu dalam hidup ya. Kalau dalam hidup, kalau sebagai retail, kita harus bicara masa depan. Ya, sekarang ini banyak orang menjelang usia tua stres. Menjelang usia tua tidak bisa hidup karena penghasilan nggak ada tabungan, nggak ada investasi. Akibatnya mereka menjadi apa? Menjadi generasi yang sekarang ini ada generasi sandwich namanya. Di mana generasi ini harus menunjang orang tua, dia juga harus menunjang anaknya. Kenapa? Karena begitu anaknya bekerja itu masih dapatnya UMR, ya, sehingga nggak bisa untuk hidup. Akhirnya beban buat orang tua ini. Lalu dia juga bebannya kepada orang tua karena orang tuanya itu tidak punya kemampuan setelah masa tua, tidak punya tabungan, tidak punya investasi gitu. Nah, oleh karena itu anak muda sekarang atau generasi sekarang harus mulai memikirkan masa depan. Karena kalau dilihat dari survei, anak muda sekarang itu lebih banyak cenderung konsumtifnya dibandingkan memikirkan masa depan. Tapi juga ada sebagian anak muda yang sudah mulai memikirkan investasi. Nah, itu yang harus dicontoh. Afiliani juga mengatakan anak muda masih akan bersaing dengan investor asing. Namun saat ini penanaman modal dari luar negeri itu tengah mempertimbangkan faktor kepastian hukum yang ada di Indonesia. Kalau investor itu lebih melihat satu kepastian hukum sih, bukan terkait dengan korupsi ya. Korupsi itu kan nggak ada urusannya dengan mereka. Sejauh mereka tidak mau memberikan juga ya sudah kan gitu. Nah biasanya kecenderungan pada hukum. Kenapa? Karena bisa ganti rezim kan polisinya berbeda lagi gitu. Nah jadi mungkin buat pemerintah PR-nya adalah bagaimana membuat kepercayaan investor terkait dengan kepastian hukum supaya kalau mereka itu masuk di sini mereka bisa dijamin usahanya mereka. Karena kalau kebijakan berganti pun itu juga jadi masalah buat mereka kan. Investasinya belum break even udah ganti kebijakan lagi. Jadi mereka harus investasi lagi gitu. Terus kemudian yang kedua juga selain kepastian hukum memberikan iklim buat investor yang sudah ada itu juga penting karena seringkali kan gini, masukin investor tanpa ada batas akhirnya yang sudah masuk duluan akhirnya jadi rugi gitu loh. Jadi itu juga perlu. Jadi selain kepastian hukum, kebijakan berkaitan dengan investor itu juga perlu ada pertimbangan terhadap investor yang sudah ada. Jangan sampai malah merugikan gitu. Dengan berinvestasi, berbagai tujuan finansial di masa depan bisa saja tercapai apalagi dikala kondisi perekonomian global menghadapi ketidakpastian.